oleh si Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Sekarang kita bacakan dulu surah pendek kita yang hari ini dibawakan si Raka. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Alhamdulillah. Sekarang sebelum kita belajar, coba diperiksa dulu pakaiannya, bangkunya, dan kerapian serta kebersihan. Di bawah bangkunya itu masih ada enggak kertas atau dan lain sebagainya? Oke, alhamdulillah sudah selesai. Sebelum kita belajar, Ibu absen dulu ya. Siapa yang habis, siapa yang enggak? Ya kasih. Berapa? Nur Hatijah. Oke, habis semua yang lanjutkan pelajaran kita yang semalam ya Nak, ya. Jadi sebelum kita lanjutkan, ada yang ingat pelajaran semalam? Iya, apa itu sayang? Iya, meyakini kitab-kitab Allah. Ada lagi? Iya, apa itu sayang? Iya, ada lagi? Iya, apa itu sayang? Ada 4 kitab Allah, Bu. Iya, ada. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, Bu. Iya, bagus. Ada lagi? Iya, apa itu sayang? Taurat untuk Nabi Musa, Iya. untuk Nabi Daud, Iya. untuk Nabi Isa, Iya. Al-Quran untuk Nabi Muhammad. Iya, ya. Semuanya mengingat pelajaran kita yang semalam. Kenapa diingat? Karena dipelajari di rumah. Ya, sekarang kita masuk kepada Al-Quran sebagai kitab umat Islam. Ya, kita lihat anak-anak juga pelajaran kita, yaitu Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Nanti kita pelajarin itu pokok-pokok isi Al-Quran yang 4 semalam ya. Kita itu nanti kita pelajari. Baru
keyakinan kita kepada Rasul, keyakinan kita kepada hari kemudian, dan keyakinan kita kepada keadaan dan kabar, ya, itu dia. Kemudian ada akhlak, ya, isi kandungan dalam Al-Quran itu tadi ada akidah, kemudian ada akhlak. Akhlak itu adalah budi pekerti, ya, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada alam, akhlak kita kepada diri sendiri, ya. Kemudian ada ibadah, ya, ibadah itu menyangkutlah salat, zakat dan lain sebagainya. Kemudian ada tarikh, ya, tarikh itu menyangkut kepada masa-masa lalu, ya, artinya ada zaman sebelum zaman sekarang. Dan yang terakhir dari buku situ muamalah, artinya muamalah ada hubungan sesama manusia, ya. Dan itulah kitab-kitab ajaran yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa, Daud, Isa dan Muhammad, ya. Oke, kita lanjutkan lagi, perhatikan. Kita lanjutkan selanjutnya, lihat Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Ya, apa kitab sucimu? Al-Quran. Apa pegangan hidupmu? Al-Quran. Iya. Al-Quran, perhatikan nak, perhatikan. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kesuciannya dari sejak awal diturunkan hingga sekarang. Ya, atau ibu tanya dulu, ada pernah melihat berubah isi Al-Quran yang di rumahnya? Ada? Ada pernah melihat? Kau ambil punya kawanmu, kau samakan punyamu, ada yang berubah? Enggak ada, ya. Makanya dikatakan Al-Quran sejak diturunkan hingga sekarang tidak ada perubahan dan tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Ya, itulah Al-Quran. Ulang sekali lagi. Al-Quran, perhatikan. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah yang terjamin kesuciannya, yakni sejak awal diturunkan sampai sekarang, dari mulai bacaan, isi, tidak mengalami perubahan ataupun tidak mengalami penambahan dan pengurangan. Ya, itulah isi dari Al-Quran. Kemudian lihat, Allah telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana tertuang, ya, sebagaimana tertuang dalam surat Al-Hijr ayat 9, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, ya. Itu jaminan kalau Al-Quran itu ada, ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula lah yang memeliharanya. Ya, ketika mau kemana pun dia kalau nggak tahu dia kemana arah tujuannya, nggak selamat. Ya, apapun nggak selamat. Tapi ketika dia mempunyai arah tujuannya, yaitu, ya, saya tahu apa arah tujuan hidup manusia ini. Kalau bukan mencari bahagia dunia dan akhirat, ya. Itulah makanya kita harus bertekad menjaganya, kemudian bertekad kita memeliharanya, dan bertekad juga kita mengamalkannya. Enak, ya? Itulah Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Oke, kita lihat selanjutnya. Perhatikan, nak. Apa keistimewaan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lain? Ada berapa tadi bukan tadi kan? Ada 4. Jadi dibandingkan dengan kitab-kitab yang lain itu, apa keistimewaannya? Kita lihat, ini dia, ya. Keistimewaan dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya adalah, lihat, kemurnian Al-Quran terjaga hingga akhir zaman. Maksudnya hingga akhir zaman, hingga kiamat dunia. Ya, masih tetap kemurniannya tetap terjaga. Kemudian terjaga keasliannya. Maksudnya nggak ada dirombak-rombak lagi hurufnya itu. Ya, tetap begitu juga. Ya, mulai diturunkan sampai akhir zaman
yang buruk. Ya makanya zaman dahulu suka-suka pekerjaannya. Ya, karena apa? Itulah. Jadi setelah kita memegang, ya setelah kita meyakini Al-Quran itu ada, isinya juga ada, kita amalkan, ya, maka kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kemudian isinya lebih lengkap, maksudnya isinya lebih lengkap dari kitab-kitab sebelumnya. Ya, maksudnya isinya lebih lengkap dari kitab sebelumnya. Kemudian mudah dihafal. Ya, mudah dihafal. Jadi itulah keistimewaan dari Al-Quran. Anak-anakku sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya, apa itu sayang? Ya, mengapa Al-Quran menjadi pedoman hidup? Karena Al-Quran menjadikan hidup kita terarah dan selamat. Ya, mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidup kita itu adalah bahagia dunia dan akhirat. Nanya paham? Yuk, ada lagi? Siapa lagi? Mau bertanya? Ada? Iya, betul. Mengapa Al-Quran diberikan ya kepada Nabi Muhammad? Karena Allah mempercayai ya Al-Quran itu diberikan kepada Nabi Muhammad. Kemudian Muhammad adalah Nabi pilihan dari Allah. Dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Dia dapat gelar SAW. Apa SAW? Iya. Ya. Kemudian tidak ada lagi kitab dikasih Allah. Ya, tidak ada lagi kitab dikasih Allah sesudah Al-Quran. Sebelum Al-Quran ada apa? Sebelum Al-Quran Injil, Zabur, dan aku paham semua? Oke. Sekarang ibu yang mau bertanya, ya. Ibu yang mau bertanya. Ya, di dalam kitab-kitab yang diturunkan Allah itu sebanyak 4, ya. Manalah yang bisa kita bacakan? Yang sama isinya. Apa isinya itu? Siapa yang bisa jawab? Apa itu? Iya, ya. Semua dari kitab yang 4 itu adalah mengesahkan Allah. Demikian anakku ya. Sampai di sini pelajaran kita. Sekarang kita bagi kelompok. Kita diskusikan. Ya, yang mau kita diskusikan menganalisis terkait keistimewaan Al-Quran atas kitab-kitab yang lain. Ya, kemarin sudah kita pelajari kan? Ada 4. Tadi juga sudah kita pelajari pokok-pokok ajaran kitab-kitab yang diturunkan Allah. Ya, jadi sekarang kau mengerjakan atau diskusikan keistimewaan Al-Quran, keistimewaan Al-Quran atas kitab-kitab yang lain. Sekali lagi, keistimewaan Al-Quran atas kitab-kitab yang lain. Ya, kita diskusikan ya. Ayo. Ya, hasil diskusinya kami sudah selesai. Coba hasil diskusinya biar disajikan dulu atau dikasih tahu sama kawanmu apa hasil yang telah kau diskusikan. Oke, kelompok mana duluan? Hah? Kelompok mana? Iya. Iya, sekarang yang ini duluan. Ayo cepat. Bacakan ke depan. Ayo cepat. Yang lain mendengarkan. Ya. Yang lain mendengarkan. Al-Quran sebagai Kau boleh nanti adik mengkritisi. Al-Quran menjadikan
penambahan dari kawannya karena kurang di situ tadi, isinya lebih lengkap dan mudah dihafal ya. Oke anak-anakku, baik semua, diskusimu baik semua, tapi ada yang lebih baik ya. Di antara kalian semua yang tiga-tiga ini, diskusi yang terbaik itu adalah kelompok 2. Oke, beri hapusnya. Oke ya. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Anak-anakku semua, setelah selesai belajar kita, ya kita selesai berdiskusi. Sekarang ibu mau tanya, pelajaran apa yang dapatmu hari ini? Bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran ini? Iya, alhamdulillah ya Nak, ya. Semua hatinya tenang, ya. Semua hatinya jernih. Mudah-mudahan ya sampai di rumah nanti malam kau ngaji. Ya, kenapa? Karena sudah belajar Al-Quran. Oke anakku ya. Sebelum kita tutup, Ibu akan simpulkan dulu pelajaran kita ya. Pelajaran kita hari ini adalah ya bahwa Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita. Kemudian isi-isi dalam Al-Quran tadi ya, kandungan dari mulai Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran adalah sama-sama mengesahkan Allah. Dan yang terakhir adalah keistimewaannya